Halo teman writers, hari ini kita akan bedah novel Although Imperfect Life Book 2. Kayak biasa, kita akan breakdown semua unsur-unsur yang ada di dalam novel ini. Ada dua hal yang bisa kita dapati. Yang pertama tentu kita akan tahu jalan ceritanya bagaimana. Dan yang kedua, kita nanti akan coba cari teknik kepenulisan yang dipakai oleh penulisnya. Kita juga cari kelebihannya. Udah gitu kita juga berusaha nih cari sesuatu yang bisa kita maksimalkan. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengimprove tulisan kita sendiri. Tunggu, kali ini nggak hanya cuma dua itu yang akan kita dapati, karena kali ini penulisnya berbaik hati untuk memberikan kita 3 paket buku, dan satu paketnya itu berisi 2 buku, yaitu book 1-nya dan book 2-nya. Nah, untuk book 1-nya ini sudah pernah kita berdaya di Sabtu yang kemarin. Nah, di sana juga aku sudah katakan bahwasannya kita akan mendapatkan 2 buku ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gampang sekali. Makanya tunggu aja bagaimana pertanyaannya nanti di akhir video ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba dulu bedah buku yang kedua ini supaya kita tahu nanti jalan ceritanya, supaya teman-teman juga nih makin penasaran dengan isi dari kedua buku yang keren sekali ini ya teman-teman. Alright, kali ini buku kita berjudul Although Imperfect Life. Nah, ini buku kedua dari yang kemarin kita bahas di Sabtu yang kemarin yang berjudul Although Gloomy Life. Nah, teman-teman bisa juga tonton yang ini kalau misalnya belum nonton yang ini, karena nanti pertanyaan di giveaway novel ini itu ada juga hubungannya dengan buku yang pertama ya. Jadi teman-teman bisa cek dulu setelah menonton video ini. Nah, tentu saja. Jadi teman-teman, yang kedua ini judulnya tadi sudah aku katakan, dan penulisnya tentu saja GL Putri. Dan ini sebenarnya GL Putri ini adalah seorang yang memang sudah sukses ya menulis di Wattpad. Nanti teman-teman bisa cari Wattpadnya, akun Wattpadnya sudah aku letakkan, akun Wattpadnya, akun media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Nah, itu harus tahu ya akun Wattpad dan juga akun dari Instagramnya. Kenapa? Karena itu salah satu syarat untuk mengikuti giveaway ya teman-teman. Nah, ini terbitnya di Lovrins. Nah, terbitannya Lovrins sama kayak yang bukuannya kemarin. Nah, tentu saja kita akan bahas sedikit book performance-nya seperti biasa, supaya nanti teman-teman bisa referensi penerbit indie yang bagus. Misalnya kalau teman-teman sedang mencari penerbit indie untuk menerbitkan naskah teman-teman. Nah, di sini kita lihat book performance-nya sangat bagus sekali ya, seperti aku katakan. Nah, beda dengan yang buku pertama kemarin. Nah, kalau buku pertama dominasi hitam, nah yang kedua ini agak abu-abu dia ya. Nah, agak abu-abu dan tetap satu benang merah ya, ada gambar seperti bulu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini simple sekali tetapi sangat menggambarkan isi dari ceritanya ya, kegelapan dari isi ceritanya ini tadi. Kalau teman-teman ingin tahu layoutnya, menurut aku layoutnya sangat rapi sekali ya, nggak ada masalah apa-apa. Kemudian kertasnya, bahan-bahannya, pokoknya semua bahan bukunya ini sangat baik sekali. Ini termasuk kertas yang paling tebal ya dari yang penerbit yang aku lihat sebelum-sebelumnya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin bergabung atau bukunya ingin terbit di Lovrins, langsung aja kunjungi media sosial mereka yang semua alamatnya sudah aku letakkan di description box. Begitu juga kalau misalnya teman-teman ingin diskusi langsung sama penulisnya, sama Mbak GL Putri ini, bisa langsung aja ke media sosialnya ya. Jika di buku 1 kemarin yang berjudul Gloomy Love ya, Although Gloomy Love itu bercerita lebih banyak tentang Angelina Lee, maka di dalam bukunya ini kita akan lebih banyak mendapatkan insight atau background dari si Matthew Maxwell ya. Jadi dari pemeran prianya lah itu ya. Nah, rahasia-rahasia hidupnya. Kalau misalnya yang di book 1 kemarin itu hanya dibongkar sedikit-sedikit saja, bahwa misalnya si Matthew Maxwell ini punya masalah dengan orang tuanya gitu ya. Jadi dia itu dari muda dia memang kayak sudah terusir gitu dari orang tuanya, dan dia mendirikan perusahaan sendiri. Padahal nama Maxwell ini sangat terkenal sebagai petinggi yang ada di New York gitu ya, sebagai orang kaya yang ada di New York, dan sangat disegani gitu di antara para pengusaha-pengusaha, orang-orang yang elit lah di sana gitu ya. Tapi dia tidak mau membawa nama itu, dia berusaha sendiri menjadi wartawan, dan akhirnya dia sekarang memiliki perusahaan advertising sendiri gitulah, yang sangat-sangat sukses bersama sahabatnya si Paul gitu. Nah, di sini bongkar di buku ini akan dibongkar semua permasalahan keluarga dari Matthew ya kan, kalau di Angelina Lee itu, dan ternyata di sini akan terbongkar bahwasannya hubungan antara Angelina Lee itu
ada loh dengan Matteo Maxwell ya. Pokoknya hubungan background kehidupan mereka masing-masing itu ternyata ada satu titik yang menghubungkannya, dan titik itu sangat-sangat bisa menjadi tantangan mereka untuk bersatu ya, sebagai dua orang yang saling mencintai dan saling membutuhkan. Jadi Angelina Lee ini kan yang kemarin, kalau misalnya teman-teman dengar cerita sinopsis dari yang kemarin itu, si Angelina Lee ini kan punya trauma yang sangat besar gitu terhadap kehidupannya, dan si Matteo ini datang sebagai seorang yang penyembuh gitulah ya, seorang yang bisa menyembuhkan segala macam jenis traumanya gitu. Nah, tapi ternyata ada hubungannya di balik itu, dan mereka di sini inciting insidennya itu berpisah gitu ya teman-teman. Akankah mereka bersatu? Gimana tentang background si Angelina Lee yang sangat misterius ini? Siapa sebenarnya ibunya? Siapa sebenarnya ayahnya? Yang kematiannya semua memang adalah disabotase, artinya disengaja gitu. Banyak sekali memang orang-orang jahat yang menginginkan hasil karya dari ibunya ini tadi, yaitu sebuah senjata rahasia yang sangat mematikan gitu ya. Jadi memang ini ceritanya sangat luar biasa, cerita romantis yang tidak biasa ya teman-teman. Ayo kita lanjut untuk breakdown semua unsur-unsur lainnya. Masalah ide tentu saja seperti yang aku katakan ketika kita membahas buku pertama kemarin di Sabtu kemarin, ini memang sangat memiliki ide yang luar biasa. Jadi ceritanya sebenarnya ya romantis biasa, tetapi kemudian dibumbui oleh kehidupan Angelina Lee dan si Matteo Maxwell ini yang memang tidak biasa ya teman-teman. Jadi tipsnya begitu teman-teman, kalau kita misalnya ingin membuat suatu cerita yang romantis tetapi berkesan, itu bisa diambil dengan cara seperti yang dilakukan Mbak GL Putri ini tadi. Dan risetnya menurut aku sangat-sangat luar biasa, karena semuanya itu detail. Kehidupan mafia itu bagaimana, kehidupan artis-artis Korea itu bagaimana, kehidupan para petinggi-petinggi elit New York itu bagaimana. Pokoknya di sini detail semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita membicarakan plot nih. Nah, plot ini juga karena kedetailan itu tadi dan juga riset yang bagus, maka yang disebut dengan plot hole itu hanya sedikit-sedikit ya, hanya masalah teknis. Seperti yang kemarin di buku 1 itu ada masalah teknis, misalnya kayak si Angelina Lee yang mencopot infusnya dengan begitu saja gitu. Padahal untuk mencopot infus itu kan kita tekan dengan kapas atau bagaimana untuk menghentikan pendarahan ya. Jadi itu adalah logika-logika kecil yang sedikit terlewat, tapi itu kayak termaafkan gitu ya, logika kecil yang ya paling tiny plot hole sedikit saja yang bisa kita singkirkan itu semuanya, dan itu menurut aku sebenarnya sudah bagus sekali ya. Ini plot yang ada di dalam buku yang kedua ini menurutku sudah bagus sekali. Nah, tapi plot yang kedua ini menurut aku lebih seru plot yang buku pertama ya teman-teman, lebih seru karena memang di sini kita hanya mendapatkan membaca buku harian si Matteo Maxwell. Jadi nanti di sini Angelina Lee akan mendapatkan kayak buku jurnalnya si Matteo Maxwell ini. Juga dia akan mengalami kehidupan yang tidak bagus ya, karena dia kayak jauh dari orang tua, kayak ya pokoknya masa kecilnya atau masa remaja dia itu tidak bagus lah, walaupun dia orang yang sangat kaya raya. Jadi dia punya buku jurnal untuk tadi healing mentalnya gitu ya. Jadi di situ kita hanya membaca buku-buku jurnal daripada si Matteo Maxwell. Yang paling pasti kita di sini akan mengenal lebih jauh si Matteo Maxwell. Tapi itulah yang menyebabkan mungkin tidak seseru ketika kita membaca bukuannya ya. Kalau bukuannya itu seru sekali karena di situ bagaimana cara si Angelina Lee ini bisa dekat dengan Matteo itu memang sangat manis sekali ya. Romantisme yang ada antara Angelina Lee dan si Matteo Maxwell ini sangat-sangat tidak murahan ya teman-teman. Jadi sangat manis sekali dan aku suka sekali semua unsur-unsur keromantisan yang ada di buku ini. Kalau masalah gaya cerita tentu saja masih seperti yang ada di bukuan, tetapi ada sesuatu yang mungkin bisa kita ini ya, ada terkadang misalnya kan ini kita akan mengambil selalu dari sudut pandang si Matteo Maxwell, kemudian dari sudut pandang si Angelina Lee nanti yang diceritakan first person ya. Jadi misalnya Matteo Maxwell menceritakan dari first person dia, jadi semua ini pakai aku. Tapi dua nanti yang menceritakan si Angelina Lee cerita, si Matteo Maxwell juga cerita gitu. Nah, itu terkadang voice-nya hampir mirip ya, hampir mirip, tetapi karena mungkin kehidupannya sangat jauh berbeda ya, kita tahu sih mana yang Matteo, mana yang Angelina Lee. Tapi ada sedikit-sedikit mungkin karena gaya bahasanya itu ya, jadi agak-agak mirip gitu. Itu saja sih sebenarnya di gaya bahasa, tetapi selebihnya di gaya cerita ini memang sangat membuat kita terhanyut di dalam ceritanya ya. Pokoknya Mbak GL Putri ini sungguh-sungguh sangat bisa dia memadu-madankan kata itu, keren sekali, bisa menjadi referensi teman-teman yang kemarin banyak sekali di komentar itu bilang susah gitu ya menyatu-nyatukan kata supaya lebih enak dibaca. Nah, ini bisa menjadi referensi yang sangat baik ya.
Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah novel yang dewasa. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya di buku 1 itu nanti adegan-adegan intimnya ada di akhir. Nah, kalau di buku 2 ini adegan-adegan intimnya itu ada di awal. Kenapa? Karena si Angelina Lee dan Matthew Maxwell ini memang sudah bersatu ya. Mereka akan satu rumah. Ya jelas saja budaya mereka ini adalah budaya tentunya dari New York ya teman-teman, dari budaya Amerika gitu. Jadi mungkin bisa hidup dalam satu atap meskipun tanpa menikah gitu ya. Kita harus pilih-pilih lah ya, ini budaya mereka gitu. Nah, kemudian nanti keseruannya itu ada di akhir. Jadi masalah tentang mafia-mafia gitu kan, masalah tentang senjata-senjata rahasia, dan masalah tentang apa namanya pergerakan-pergerakan yang sangat rahasia itu nanti di akhir. Dan ini menurut aku termasuk sesuatu yang bisa dikatakan ada plot twist. Penampakan kamera jadi bergeser sedikit, mohon maaf ya teman-teman. Karena tadi mati sendiri, aduh nggak kerekam. Jadi kita ulang lagi nih, mulai dari plot tadi ya, plot tadi. Ya tadi mengenai plot twist terus berhenti ya. Jadi plot twistnya itu menurutku ada. Jadi di sini kita memang sangat apa ya, dikejutkan dengan sebenarnya orang yang jahat itu sebenarnya siapa. Terbuildingnya menurut aku ini sungguh luar biasa, karena sama seperti yang bukuan kemarin, tentu saja karakternya itu sudah cukup di ini ya, kami dengan sangat baik sekali, sehingga yang buku kedua ini kan tadi tinggal meneruskan aja ceritanya, tinggal jadi istilahnya kalau di bukuan itu apa namanya ya, kita mendapatkan semua keseluruhan cerita dari Angelina Lee. Di buku kedua ini kita mendapatkan keseluruhan cerita dari si Matthew Maxwell, dan endingnya ada di dalam buku kedua ini ya. Di dalam buku pertama itu endingnya belum ada. Endingnya ya hanya di bukuan itu bagaimana si Angelina Lee dan Matthew Maxwell itu terjadi bersatu gitu. Untuk tata bahasa sangat rapi, sama saja kondisinya dengan yang bukuan. Sekarang kita masuk ke reading time. Jantungnya sempat terhenti saat operasi karena kehilangan banyak darah. Namun para dokter berhasil membuatnya berdetak kembali. Hanya saja dia mengalami luka memar di kepalanya. Hasil MRI menunjukkan bahwa dia mengalami pembengkakan otak. Suara Lea yang menjabarkan situasi suaminya berkelebat selama aku terpaku di ruang ICU berjam-jam di hari kelima Walter Robinson koma. Kumohon, bangunlah Rob. Tubuhnya tampak kecil di tempat tidur yang besar, dikelilingi teknologi medis. Dirinya tampak asing. Robbie pasti benci jika melihat kondisinya sekarang. Selang pernapasan di mulutnya dan selang menjulur ke tangannya. Sebuah monitor menunjukkan detak jantungnya yang berdetak kuat dan stabil. Jika saja mesin itu tersambung pada tubuhku, suaranya pasti akan lebih kuat dan tidak stabil. Faktanya, aku mengalami tekanan yang luar biasa karena orang yang kusayangi diserang sekelompok orang. Menurut informasinya, Robbie ditusuk berulang kali sebelum disiksa. Wajahnya babak belur, ada banyak perban di bawah kain yang menutupi tubuhnya. Jika terlambat membawanya ke rumah sakit dalam beberapa menit, dia akan meninggal di tempat. Yang jadi pertanyaan, siapakah pelakunya? Bukan diriku atau keluarga saja yang terguncang akan kejadian ini. Orang-orang di luar juga. Banyak media yang memberitakan. Sekelompok detektif dikerahkan. Anggota FBI pun ikut membantu mencari pelaku dari penyerangan tragis itu. Aku mengeratkan genggaman di jemarinya. Aku pernah bersumpah kepadamu, Rob, jika kau mati, aku akan menjadi orang pertama yang menyusulmu. Mataku perih sementara hatiku nyeri. Maka hiduplah agar aku bisa mencari tahu siapa pelakunya. Setelah menguatkan diri, aku keluar ruang ICU, lalu berpapasan dengan Audrey Robinson, satu-satunya anak perempuan Robbie. Kami terpaku sebentar, saling menatap penuh arti sebelum dirinya memelukku sembari menangis. Suaranya tersendat isakan. Aku tidak pernah melihat ayah selama sekarang nih. Oke, sebenarnya jadi aku tuh pengen bacakan semua ya, karena memang asik sekali gaya bahasa dari Mbak GL Putri ini tadi. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke trick and tips. Satu, teman-teman kalau misalnya ingin membuat dialog gitu ya, dan dialog di dalam buku dari Mbak GL Putri ini sangat hidup sekali. Jadi ketika membuat dialog itu, beliau ini banyak meletakkan dialog tag yang menggambarkan tingkah laku atau tindak laku dari karakternya ketika mengucapkan dialog itu, dan itu bagus sekali. Tetapi ketika misalnya di dalam dialog itu sudah termaktub atau sudah ada intinya atau mengandung dia subtext lah kita katakan ya. Jadi dialog itu sebenarnya ketika kita baca
aja kita sudah bisa membayangkan tindak lakunya, itu tidak perlu lagi dibuat dialog tag ya. Jadi itu bisa mengirit atau bisa membuat cerita kita lebih efisien ya teman-teman. Nah, makanya ketika membuat dialog tag itu kita pikirkan juga apakah dialognya sebenarnya sudah menggambarkan tindak laku. Kalau sudah menggambarkan tindak laku, itu tidak perlu lagi kita buat dialog tagnya. Yang kedua adalah misalnya ketika teman-teman membuat kalimat gitu ya, sudah kalimatnya indah, itu kalau bisa kita sempurnakan lagi dengan ini ya, kayak misalnya tadi yang aku bacakan itu di buku ini ada beberapa kalimat-kalimat yang misalnya kurang kata-kata untuk menghubungkan. Nah, itu jadi membuat kesempurnaan di dalam buku ini menjadi agak sedikit berkurang ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus perhatikan cara membuat kalimat. Sebenarnya di dalam buku ini sudah keren sekali, juga sudah bisa dijadikan referensi, tetapi itu tadi ya ada sedikit sekali yang mengalami hal itu ya, kekurangan kata-kata penghubung itu. Oke teman-teman, kalau misalnya ingin memiliki buku ini secara gratis, ini disediakan oleh penulisnya ya, oleh Mbak GL Putri ini sudah mau ngasih kita ada giveaway ini, satu paket buku ini berisi 2 buku ini untuk 3 orang pemenang yang beruntung ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya? Coba diperhatikan. Gampang sekali caranya. Yang pertama tentu saja subscribe ya channel ini. Jangan lupa follow Instagram penulisnya. Jadi Instagramnya itu adalah @theheight.roller. Udah gitu ikuti juga, follow juga Wattpad-nya yaitu @troller ya, @troller, dan juga tadi Instagramnya theheight.roller. Caranya gampang sekali, jawab pertanyaan ini dan ketikkan jawabannya langsung di bawah video ini ya, di komentar di bawah video ini. Caranya nanti teman-teman yang pertama sebutkan akun Instagram teman-teman untuk menghubungi teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman beruntung. Jawaban yang paling keren ya kan, yang paling beruntung nanti akan dihubungi melalui Instagramnya. Jadi yang pertama harus ada nama Instagramnya, dan yang kedua baru ditulis jawabannya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan mudah sekali. Yang nomor 1, siapa nama 2 tokoh utama ya, pasangan kita yang ada di novel ini ya, siapa namanya? Dan yang kedua, tuliskan alasan kamu yang membuat kamu mengapa ingin sekali memiliki novel ini. Jawaban yang paling benar dan paling menarik nanti akan langsung dihubungi melalui akun Instagramnya itu tadi ya teman-teman. Tapi pastikan teman-teman itu harus berusia dewasa, karena novel ini adalah novel untuk dewasa. Kita tunggu jawabannya langsung di kolom komen ya teman-teman. Nah, semua aturan giveaway-nya itu supaya lebih jelas, kalau aku letakkan semua di description box ya. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak GL Putri. Tentu saja maaf jika ada kekurangan dalam review. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman writers yang mau menonton video ini sampai akhir. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan. Kalau misalnya suka video ini jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa juga subscribe serta tekan tombol notifikasinya supaya nanti kalau misalnya ada video baru teman-teman langsung tahu. Jaga kesehatan teman-teman. See you later.